Halo guys, selamat datang di channel Subscreen. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film Deadpool and Wolverine yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan perjalanan Deadpool dalam upayanya menyelamatkan semesta dari kehancuran, dibintangi oleh Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dan Emma Corrin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Setelah mengalahkan Cable, Deadpool atau Wade Wilson menggunakan alat perjalanan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Ia bahkan sempat memasuki Earth 616 dan mencoba bergabung dengan Avengers. Namun karena sifatnya yang sembrono, ia ditolak dan kembali ke universe-nya sendiri, yaitu di bumi 10.005. 6 tahun kemudian, Wade berusaha hidup normal sebagai sales mobil bersama sahabatnya yaitu Peter. Peter menyemangatinya untuk kembali beraksi sebagai Deadpool, tapi Wade menolak, menganggap dirinya sudah pensiun. Malam harinya, teman-temannya, termasuk Vanessa mantan kekasihnya, mengadakan pesta ulang tahun kejutan untuknya. Namun momen itu tiba-tiba terganggu oleh kedatangan pasukan TVA, Time Variance Authority, yang langsung menculik Wade dan membawanya ke markas mereka. Di dalam TVA, Wade bertemu dengan seorang petugas bernama Paradox. Wade mengira ia ditangkap karena menyalahgunakan mesin waktu Cable, tapi Paradox menjelaskan bahwa bukan itu alasannya. Wade adalah sosok spesial yang dipilih untuk melindungi Sacred Timeline, universe utama Marvel yaitu Earth 616. Wade awalnya bersemangat mendengar berita itu, sampai ia berganti kostum saking semangatnya. Hingga Paradox mengungkapkan kabar buruk. Universe tempat Wade tinggal akan segera musnah. Penyebabnya adalah tewasnya seorang Anchor Being, entitas yang menjaga keseimbangan sebuah universe. Anchor Being di Earth 1005 adalah Logan alias Wolverine, yang tewas saat menyelamatkan putri angkatnya yang bernama Laura. Biasanya, universe masih bisa bertahan selama ribuan tahun setelah kehilangan Anchor Being-nya. Namun Paradox tidak ingin menunggu lama hingga universe Deadpool musnah. Ia telah menciptakan Time Reaper, alat yang bisa menghancurkan universe dalam sekejap, dan bahkan sudah memasangnya tepat di depan apartemen Deadpool. Deadpool pun marah. Ia tidak ingin teman-temannya lenyap begitu saja. Namun Paradox dengan santai mengatakan bahwa semua itu tidak penting, karena Deadpool akan bergabung dengan Sacred Timeline dan menjadi pahlawan. Deadpool pun menolak. Ia merebut alat portal Paradox dan kembali ke universe-nya sendiri. Ia langsung menuju makam Logan, berharap bisa menghidupkannya kembali. Namun ternyata Logan hanya tersisa tulang belulang. Saat Deadpool berbicara dengan tulangnya Logan, pasukan TVA muncul dan mengepungnya. Deadpool berhasil mengalahkan mereka. Deadpool lalu menggunakan portal untuk mencari Wolverine di berbagai universe hingga menemukan Logan yang sedang mabuk di sebuah bar. Di universe ini, Logan dianggap sampah masyarakat. Deadpool pun bingung, karena di universe-nya Logan adalah pahlawan. Ia pun memaksa Logan itu ikut dengannya. Deadpool membawa Logan ke TVA dan memperlihatkannya kepada Paradox, berharap menjadikannya sebagai Anchor Being baru. Namun Paradox malah tertawa. Logan ini adalah versi paling buruk dari semua Logan di multiverse. Seseorang yang telah mengecewakan semua orang di universe-nya. Lagi pula pekerjaan Paradox sudah selesai. Ia tetap akan menghancurkan universe Deadpool dan mengaktifkan Time Reaper. Deadpool menantang Paradox untuk melaporkan ini kepada atasannya. Mendengar hal ini, reaksi Paradox dan anak buahnya justru menunjukkan kebingungan. Ternyata mereka menggunakan Time Reaper tanpa izin. Deadpool mengancam akan melaporkan tindakan mereka. Tiba-tiba Paradox membuka portal dan mengirim Deadpool serta Wolverine ke The Void, dimensi pembuangan bagi mereka yang dianggap tidak berguna. Di dalam The Void, Wolverine yang marah langsung menghajar Deadpool. Deadpool mencoba menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuannya, tetapi Wolverine tidak peduli. Wolverine pun melempar Deadpool. Deadpool yang marah membalas dan menembakinya, tetapi serangan itu sia-sia karena Wolverine bisa sembuh dengan cepat. Mereka pun bertarung sengit, saling menusuk dan menyerang tanpa ampun. Pertarungan yang seolah tak akan pernah berakhir. Saat Wolverine akan memenggal kepala Deadpool, Deadpool pun minta maaf. Deadpool berkata bahwa TVA memiliki teknologi untuk memperbaiki masa lalu yang buruk dari universe Wolverine. Jika Wolverine mau membantunya, ia akan membantu Wolverine mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Perkataan itu membuat Wolverine sedikit tenang. Tiba-tiba seseorang memanggil mereka berdua.
ia memperingatkan mereka akan kedatangan sekumpulan bandit. Orang itu ternyata adalah Johnny Storm, sang manusia api dari Fantastic Four. Salah satu bandit bernama Pyro berkata bahwa bosnya yang bernama Cassandra akan senang jika mereka menangkap Johnny dan varian Wolverine. Oh my god, he's gonna say it. Avengers Assemble! Sorry, what now? Johnny menyerang lebih dulu, tetapi Pyro dengan mudah menyerap serangannya, membuat Johnny kehilangan energi dan jatuh. Salah satu bandit lainnya, yaitu Sabretooth, maju ke depan, tetapi Wolverine dengan cepat menebas kepalanya. Pyro segera menggunakan medan magnet raksasa untuk menangkap Wolverine dan Deadpool. Dalam perjalanan menuju markas Cassandra, Johnny menjelaskan bahwa mereka berada di The Void, tempat pembuangan bagi mereka yang dianggap mengacaukan realitas. Setiap hari semua orang berusaha melarikan diri dari kejaran monster raksasa bernama Alioth. Hanya ada dua pilihan bagi mereka, tunduk di bawah kekuasaan Cassandra atau dimangsa oleh Alioth. Deadpool dan Wolverine berencana mencari para pemberontak yang menentang Cassandra. Mereka bertiga dibawa langsung ke markas Cassandra, yang terletak di reruntuhan mayat raksasa Ant-Man. Di sini mereka melihat banyak mutan yang menjadi bawahan Cassandra. Tak lama kemudian Cassandra muncul. Deadpool kaget melihat wajah Cassandra sangat mirip dengan Profesor X, pemimpin X-Men. Cassandra mengaku bahwa ia adalah saudara kembar Profesor X dan telah lama mengincar Johnny Storm. Deadpool bosan dengan situasi ini, ia memberitahu Cassandra bahwa Johnny sering menjelek-jelekannya di sepanjang perjalanan. Johnny menyebut bahwa Cassandra adalah si botak yang gak punya otak. Cassandra yang marah langsung membunuh Johnny. Setelah itu, ia menatap Wolverine dan Deadpool, memberi mereka pilihan, tunduk padanya atau mati di mangsa Alioth. Wolverine yang gak mau tunduk sama siapapun langsung menyerang Cassandra. Namun dengan satu gerakan telepati, Cassandra menyingkirkannya dengan mudah. Deadpool yang ketakutan mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang. Cassandra berkata, ia bisa saja mengembalikan Deadpool ke rumahnya, tetapi ia malas melakukannya. Cassandra kemudian menembus pikiran Deadpool, menggali semua ingatan yang ingin ia sembunyikan. Kegagalan, harapan menjadi pahlawan, dan kenyataan bahwa ia terus mengecewakan orang-orang terdekatnya. Tiba-tiba Wolverine menusuk Cassandra dari belakang. Namun Cassandra dengan mudah menyingkirkannya. Kemudian ia pergi, meninggalkan mereka berdua di hadapan Alioth, monster raksasa yang siap menelan mereka hidup-hidup. Untungnya saat detik terakhir, Wolverine menemukan jetpack dan menarik Deadpool bersamanya, melesat ke udara sebelum mereka ditelan. Setelah mendarat di tempat aman, Wolverine mengajak Deadpool mencari kelompok pemberontak yang disebut Johnny. Mereka membutuhkan jalan keluar dari The Void menuju TVA agar dapat memaksa organisasi itu memperbaiki masa lalu Universe Wolverine, sesuai janji Deadpool. Saat mereka berjalan, Wolverine bertanya tentang kematian sosok Logan di universe-nya Deadpool. Deadpool pun berkata bahwa Logan mati karena pengorbanannya demi menyelamatkan putri angkatnya, yaitu Laura. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dua varian Deadpool, yaitu Dogpool dan Nicepool. Nicepool memberitahu bahwa The Void dikuasai oleh varian Deadpool lain yang jauh lebih berbahaya. Jika mereka bertemu kelompok itu lebih dulu, kemungkinan besar mereka sudah mati. Nicepool juga mengetahui lokasi para pemberontak dan bahkan meminjamkan mobilnya agar mereka bisa sampai lebih cepat. Deadpool dan Wolverine pun lalu pergi. Di tengah jalan, Deadpool bertanya, jika TVA bisa merubah masa lalu, apa yang akan Wolverine lakukan? Wolverine pun marah mendengar pertanyaan Deadpool. Karena dari pertanyaan itu, Deadpool pun tidak yakin apakah TVA bisa merubah masa lalu atau tidak. Wolverine pun juga menghina Deadpool. Ia berkata bahwa Deadpool adalah manusia tolol yang kekanak-kanakan. Pantas saja Avenger dan X-Men tidak mau mengajaknya. Mendengar hal ini, Deadpool pun ikut emosi. Mereka berdua pun bertarung di dalam mobil dengan sengit. Keesokan harinya, seseorang menemukan mereka berdua yang kelelahan setelah bertarung. Orang itu membawa mereka ke suatu tempat. Saat Deadpool tersadar, ia kebingungan berada di mana. Kemudian beberapa orang datang. Mereka adalah Elektra, Blade, dan Gambit, kelompok pemberontak yang selama ini mereka cari. Seorang wanita kemudian muncul. Wanita itu adalah Laura, cloning Wolverine dari universe Deadpool. Deadpool yang bingung pun bertanya kenapa mereka semua ada di The Void ini. Mereka pun menjawab bahwa mereka diculik oleh TVA. Mereka diculik dengan alasan penyelamatan. Tetapi sebenarnya
hanya disingkirkan agar tidak bisa melindungi universe mereka saat dihancurkan. Deadpool mengungkapkan bahwa Cassandra memiliki cara untuk keluar dari The Void ini dengan mudah. Tapi Elektra dan yang lain tidak melihat ini sebagai peluang karena Cassandra sangat kuat. Satu-satunya cara menghentikan Cassandra adalah dengan helm Magneto atau Juggernaut. Sayangnya helm Magneto sudah hancur, sementara Juggernaut kini menjadi bawahan Cassandra. Deadpool meyakinkan mereka untuk melawan Cassandra, dan mereka setuju karena tetap bersembunyi hanya akan membuat mereka mati di mangsa Alioth. Namun Wolverine menolak ikut, pesimis bahwa rencana ini hanya akan berujung pada kematian. Malamnya Laura berusaha meyakinkan Wolverine, ia mengingatkan masa lalunya yang dipenuhi kegagalan. Wolverine pernah menolak bergabung dengan X-Men, dan tanpa kehadirannya, manusia semakin membenci mutan hingga teman-temannya terbunuh. Di tempat lain, Pyro melapor kepada Paradox bahwa Deadpool dan Wolverine telah melarikan diri. Cassandra tampaknya tertarik pada mereka. Paradox memerintahkan agar mereka segera disingkirkan sebelum mengacaukan rencana besar. Bahkan jika itu berarti harus menyingkirkan Cassandra juga. Keesokan harinya, Deadpool dan kelompoknya menyerbu markas Cassandra. Blade melepaskan tembakan bazooka, menghancurkan pertahanan luar dan mereka menerobos masuk. Pasukan Cassandra langsung menghadang mereka tanpa diduga Wolverine keluar dari bagasi mobil. Dan pertempuran pun dimulai. Deadpool dan Wolverine menyelinap ke dalam markas untuk menghadapi Cassandra. Sementara di luar, Laura dan kelompoknya berusaha merebut helm Juggernaut. Cassandra dengan mudah menghajar Deadpool hingga tak berdaya, lalu menggunakan telepati untuk menahan Wolverine. Di luar, setelah pertempuran sengit, Laura berhasil menebas kaki Juggernaut dan memenggalnya. Ia segera melempar helm Juggernaut ke dalam markas. Deadpool menangkapnya dan memasangkannya ke kepala Cassandra, membuatnya kehilangan kekuatannya. Deadpool kemudian memaksanya untuk mengeluarkan mereka berdua dari The Void. Cassandra pun tertawa dan berkata bahwa selama helm itu tetap di kepalanya, ia tak bisa menggunakan kekuatan untuk mengeluarkan mereka berdua. Tetapi jika dilepas, ia akan membunuh mereka berdua. Tiba-tiba Pyro muncul dan menembaki Cassandra. Ia sudah muak karena terus diperintah oleh Cassandra. Wolverine pun memukul Pyro hingga pingsan. Wolverine meminta Deadpool melepaskan helm Cassandra agar ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Deadpool menolak, tapi Wolverine meyakinkannya dengan mengatakan bahwa jika Profesor X ada di sini, ia pasti akan berusaha menyelamatkan Cassandra. Deadpool akhirnya melepas helm itu. Begitu pulih, Cassandra mengungkapkan rahasia penting. Ia pernah merebut cincin pembuka portal dari seorang penyihir. Menggunakan cincin itu, ia membuka portal menuju universe Deadpool. Namun sebelum mereka bisa masuk, Alioth tiba-tiba muncul. Deadpool dan Wolverine langsung berlari melompat ke dalam portal. Mereka berhasil kabur tepat sebelum Alioth melahap mereka. Di luar, Laura dan yang lain telah mengalahkan semua anak buah Cassandra. Deadpool dan Wolverine tiba di universe Deadpool tepat di hadapan Peter. Mereka segera menuju lokasi mesin Time Reaper. Sementara itu, Paradox menyadari bahwa mereka telah kabur dan mulai bergerak untuk menemui mereka. Tiba-tiba portal lain terbuka. Cassandra muncul setelah membunuh Pyro. Begitu membaca pikiran Paradox, ia mengetahui rencananya untuk menciptakan alat penghancur universe. Bukannya menghentikan Paradox, Cassandra justru tertarik dengan idenya. Ia ingin menggunakan alat itu untuk menghancurkan semua universe dan menjadikan The Void satu-satunya realitas yang tersisa. Cassandra melempar Deadpool dan Wolverine hingga terpental jauh, lalu menyeret Paradox ke ruangan tempat mesin Time Reaper berada. Di markas TVA, seorang petugas melaporkan kepada pemimpin TVA yang bernama B-15 bahwa ada aktivitas ilegal dari mesin Time Reaper di Universe Earth 10.005. Di tempat lain, Deadpool dan Wolverine yang baru sadar melihat portal terbuka, dan dari dalamnya muncul Dogpool serta Nicepool. Nicepool memperingatkan bahwa Cassandra telah mengerahkan pasukan Deadpool lainnya untuk menghentikan mereka berdua. Kemudian muncul puluhan varian Deadpool datang untuk menyerang. Ladypool langsung menembak tanpa peringatan. Deadpool yang panik langsung menggunakan Nicepool sebagai tameng. Ternyata Nicepool tidak bisa regenerasi, membuatnya tewas di tempat. Tanpa rasa bersalah, Deadpool mengambil pistol emas milik Nicepool dan bersama Wolverine bertarung melawan varian Deadpool lainnya. Mereka berdua membantai puluhan varian Deadpool di sana.
Setelah membantai semuanya, mereka lupa bahwa para varian Deadpool itu juga memiliki kemampuan regenerasi. Mereka semua pun bangkit kembali. Tiba-tiba seseorang mengenakan kostum Deadpool muncul, yaitu Peter. Semua varian Deadpool langsung mengenalinya. Mereka semua senang karena bisa melihat Peter lagi setelah sekian lama. Melihat para Deadpool teralihkan oleh Peter, Deadpool dan Wolverine memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas menuju ruangan mesin Time Reaper. Di dalam, Cassandra mulai menyerap energi dari mesin itu untuk menghancurkan semua universe. Deadpool dan Wolverine mendesak Paradox memberitahu cara menghentikannya. Paradox menjelaskan bahwa mesin mendapatkan daya dari ruang bawah tanah yang berisi tabung materi dan antimateri. Jika kedua tabung itu dihubungkan, akan terjadi arus pendek yang menghancurkan mesin. Tetapi siapapun yang melakukannya akan ikut hancur. Melihat situasi yang semakin genting, Deadpool memutuskan untuk mengorbankan diri. Ia menyuruh Wolverine mundur, tetapi Wolverine menolak karena merasa ia tidak punya siapa-siapa lagi. Namun Deadpool tiba-tiba menghantam Wolverine hingga terpental keluar dan mengunci pintu dari dalam. Kini hanya Deadpool yang tersisa di ruangan itu. Deadpool pun mulai memegang satu tabung dan berusaha meraih satu tabung lainnya. Saat Cassandra mulai menghancurkan universe, Wolverine memaksa masuk dan membantu Deadpool menciptakan arus pendek. Ledakan besar pun terjadi, menghancurkan mesin Time Reaper dan membunuh Cassandra. Ketika keadaan mulai tenang, B-15 tiba di lokasi untuk menangkap Paradox. Tiba-tiba Deadpool dan Wolverine muncul. Ternyata mereka selamat dari ledakan itu. B-15 kemudian memerintahkan agar semua varian Deadpool dikembalikan ke The Void. Namun Peter menjelaskan bahwa Deadpool yang ini memang berasal dari universe ini. Setelah menangkap Paradox, B-15 menunjukkan bahwa universe-nya Deadpool yang hampir musnah kini mulai pulih. Deadpool dan Wolverine telah berhasil menyelamatkan universe ini. Deadpool meminta B-15 membebaskan teman-temannya yang masih terjebak di The Void, dan B-15 berjanji akan mengusahakannya. Sebelum pergi, Deadpool bertanya apakah TVA bisa memperbaiki masa lalu Wolverine yang ada di sampingnya. Tetapi B-15 hanya tersenyum dan berkata bahwa tanpa masa lalunya, Wolverine mungkin tidak akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan universe ini. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. B-15 kemudian pergi bersama pasukannya. Deadpool yang sadar Wolverine kini tak punya siapa-siapa mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Deadpool memperkenalkan Wolverine dan Laura yang sudah dibebaskan kepada teman-temannya. Dengan penuh keberanian Deadpool menemui Vanessa. Meski sedikit canggung, ia mencoba mengajaknya kembali bersama. Dan akhirnya Vanessa menerima Deadpool kembali. Dengan begitu berakhirlah alur cerita film Deadpool dan Wolverine ini, guys. Semoga kalian semua terhibur. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah, jika kalian diputusin cewek, coba kalian selamatkan universe dulu. Siapa tahu balikan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya, guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.